Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang tips supaya saya siap ambil KPR. Nah, kali ini tipsnya nggak banyak-banyak amat sih. Cuma ada 4 poin penting yang teman-teman mesti perhatikan. Gitu. Poin yang pertama adalah, kamu harus tahu yang kamu mau. Gitu. Apa sih yang kamu mau? Kayak contoh nih, rumahnya itu mau di mana gitu, harganya berapa, dan rencananya kapan nih kamu mau beli. Nah, karena kamu udah tahu yang kamu mau, nah ini bisa jadi target gitu. Jadi kalau udah jelas targetnya mau kemana, nah ini kita tinggal lanjut ke tips yang berikutnya nih. Kondisi kedua yang harus kita ketahui lebih lanjut adalah saat ini kitanya ada di mana? Seberapa jauh kita dari yang kita incar? Karena kaitannya dengan menyadari kondisi saat ini, kira-kira nih kita mau dapetin target yang rumah itu nih, yang udah kita incar, kira-kira harga berapa segala macam, dan kapan mau transaksinya. Ini udah jadi ada 2 titik. Nah, kalau udah ada 2 titik saat ini kita ada di mana dan nantinya kita mau kemana, nah ini jadi lebih jelas lagi perjalanan berikutnya. Itu di tips yang ketiga. Bagaimana caranya dari sini kita bisa sampai di sini. Nah, jadi kita harus bisa mikirin nih, gimana saya dengan kondisi saya saat ini bisa akhirnya membeli rumah sesuai dengan yang saya inginkan. Contoh, kalau misalnya teman-teman ngerasa, wah, kayaknya dengan gaji saat ini berat nih gitu. Oke, ya itu artinya teman-teman harus pikirkan cara yang di luar dari kondisi teman-teman. Ya, kalau istilah kerennya out of the box gitu loh. Nah, ini seperti apa gitu? Gimana caranya saya bisa menambah penghasilan lagi gitu? Apakah saya ngambil kerjaan lagi tambahan, atau saya coba usaha dagang kecil-kecilan, sesuatu yang memang saya bagus, saya jago di situ. Ya intinya apapun aktivitas yang sepanjang halal ya bisa dilakukan untuk menambah penghasilan. Nah, ini akan jadi bagian dari apa yang teman-teman harus dilakukan dalam kondisi bagaimananya. Saat ini kita udah tahu di mana dan apa yang kita mau tahu juga. Nah, bagaimananya ini juga ini yang menjadi penting. Terus, yang terakhir apa nih kuncinya? Tips yang terakhir, yang paling penting adalah di saat kamu sudah tahu apa yang kamu mau, dan kamu sudah tahu saat ini kamu ada di mana, dan kamu sudah mikirin bagaimana caranya, tips terakhir yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus fokus. Pada saat kamu melakukan bagaimananya, itu kamu harus fokus terus. Karena yang namanya godaan itu selalu ada. Godaan itu pasti banyak gitu. Ya, misalnya contoh nih, kita lagi mau cari penghasilan sampingan nih. Istilah kerennya kan side hustle gitu. Kita lagi mau cari nih side income baru nih, gimana nih gitu. Tiba-tiba teman dekat kita ngajakin, nongkrong yuk di sini gitu. Ngopi-ngopi lah gitu. Hari ini ketemu sama si A. Besok ketemu sama si B. Besoknya lagi ketemu sama si C. Teman-temannya ternyata banyak gitu. Terus yang tadinya mau cari penghasilan tambahan, akhirnya jadi lupa. Ya kalau kayak gitu kan bablas. Nah, jangan sampai ya. Jadi teman-teman harus tetap mesti ingat pada gambaran besarnya. Ini saya mau bertarget ini dan saya ada di sini. Kalau saya nggak melakukan ini, melakukan bagaimananya ini saya nggak akan pernah capai apa yang saya mau. Nah, teman-teman harus fokus di situ. Dan fokus yang kedua, godaannya ini datang dari kondisi yang lain. Biasanya kan kita udah dapat penghasilan tambahan, udah lumayan nih pegang duitnya. Wah, uangnya udah kekumpul lumayan. Suatu ketika ngelihat, wah, ini kan barang yang gue kepengen banget waktu itu. Wah, jika kalau gue pakai sepatu ini kayaknya keren banget nih. Gitu. Akibatnya ujungnya kita jadi belanja barang karena kita kepengen gitu. Nah, ini yang mesti kita hati-hati juga. Kita harus punya ketetapan fokus yang tinggi juga terkait dengan
membedakan mana yang sebenarnya adalah kebutuhan kita dan mana yang keinginan. Karena kalau kita melakukan pekerjaan tambahan, misalnya nyari penghasilan sampingan, dan ujung-ujungnya cuma buat membiayai kita bisa beli apa yang kita kepengen, ya itu nanti kita nggak akan jadi kemana-mana juga gitu. Kita nggak akan sampai di target yang kita mau. Nah, jadi hati-hati terhadap godaan yang model yang kedua. Yang penting teman-teman mengingat bahwa saat ini saya lagi mau kemana. Saya lagi mau mencapai apa? Apa target saya? Nah, yang namanya godaan tadi, kalau saya analogi ini, contoh yang paling sederhana misalnya kayak contoh kalau kita lagi naik sepeda gitu. Nah, di saat sepedanya ini miring ke kiri, ya kita kan mesti coba ngimbangin lagi gitu. Kita beratin ke arah kanan gitu supaya imbang, stabil lagi gitu. Di saat dia jadi miring ke kanan, ya kita mesti imbangin lagi ke tengah gitu. Supaya tetap stabil, tetap seimbang. Nah, caranya ngelakuin fokus ya seperti itu. Begitu ada godaan diajakin nongkrong sini gitu, ya kita mesti fokus. Oke, saya punya target ini. Atau kalau misalnya memang dirasakan, wah berat sekali nih. Nah, ini juga mesti hati-hati nih. Berarti teman-teman jangan serta-merta tadinya punya banyak teman terus langsung menutup kehidupan dengan semua teman. Enggak, jangan. Teman-teman berikan batas toleransi. Oke, saya akan cari pekerjaan sampingannya tiap hari apa-apa gitu. Misalnya nih, hari Jumat malam itu saya boleh nongkrong sama teman-teman saya. Saya boleh bebas. Tapi Senin sampai Kamis saya akan fokus, saya harus melakukan apa. Nah, itu bisa juga untuk teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman benar-benar, mikirnya ya mesti cari side income terus gitu, dan ujung-ujungnya teman-teman kehilangan banyak teman, banyak sahabat, ya berabe juga gitu. Karena hidup kan nggak untuk dijalani sendiri doang ya, gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat yang maksimal dari yang di-sharingkan, dan jangan lupa ya, sharing ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak teman-teman yang tahu lebih banyak dan benar-benar bisa manfaatin pengetahuan ini untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Terima kasih, sampai di sini dulu pembahasan kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.